Jadi kita analogikan orang mencari ilmu itu ibarat orang sedang bekerja mencari uang. Apakah tujuan dari mencari uang itu mendapatkan uang tersebut? Tidak. Tujuan dari mencari uang adalah bisa mencukupi kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustadz, para pecinta Rasulullah SAW, marilah kita selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita telah dijadikan olehnya umat manusia terbaik, umat dari makhluk terbaik. Maka itulah kita dijadikan umat terbaik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama yang lahir di bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang sebenarnya biasa saja. Karena beliau dilahirkan di bulan ini, maka bulan ini menjadi bulan istimewa. Seperti itu. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia yang istimewa, mari kita mencintai manusia yang istimewa. Insya Allah akan Allah berkati kehidupan kita menjadi hidup yang istimewa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pelajaran hadis kita. Semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaat pertolongan beliau. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Fa wallah la tu'jaruna bi jam'il ilmi hatta ta'malu. Ini kita yang sedang mencari ilmu, maka kita harus semangat dalam mencari ilmu tersebut. Akan tetapi ingat, ujung puncak dari tujuan kita mencari ilmu bukan mendapatkan ilmu itu. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ta'allamu minal ilmi masyitum. Belajarlah ilmu masyitum, ilmu apapun yang kalian inginkan. Pelajarilah, ambillah, cari tahulah, kumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu itu. Fawallah, maka kata beliau, demi Allah, la tu'jaruna bijamil ilmi, kalian tidak akan diberi pahala dalam mengumpulkan ilmu itu hatta ta'malu, sampai kalian mengerjakan ilmu itu. Apa gunanya kita menumpuk-numpuk ilmu tapi kita tidak melakukan ilmu itu? Apa gunanya kita mencari, mengumpulkan, mengkoleksi ilmu tersebut kalau kita tidak mau mengamalkan itu? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, semuanya orang yang alim itu akan binasa kecuali orang yang melakukannya. Seperti itu. Jadi kita analogikan orang mencari ilmu itu ibarat orang sedang bekerja mencari uang. Apakah tujuan dari mencari uang itu mendapatkan uang tersebut? Tidak. Tujuan dari mencari uang adalah bisa mencukupi kebutuhan. Buktinya banyak orang yang uangnya sudah banyak, mereka belum merasa cukup, mereka tetap bekerja. Ada orang yang mau menerima apa adanya, dengan dia mendapatkan uang, dia sudah mengurangi aktivitas dalam mencari uang. Masya Allah, begitu nikmatnya hewan-hewan yang lain seperti manusia. Anggap manusia ini hewan. Begitu nikmatnya hewan-hewan selain manusia ini. Bahkan seekor burung, dia bangun pagi hari, perutnya lapar, dia itu tidak langsung mencari makanan, tidak. Dia itu masih terbang ke sana, ke sini. Dia masih refreshing, masih mencari kebahagiaan yang lain. Setelah itu baru dia mencari makan. Mencari makan pun dia hanya cukup mengisi temboloknya.
Tidak dia membawa yang banyak, dia simpan di rumahnya, tidak. Andai kata Nabi Muhammad SAW, manusia itu mau serido burung tersebut, maka Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia tidak mungkin sangka-sangka. Andai kata lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, andai kata kalian mau tawakal sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rizki seperti Allah memberikan rizki pada burung tersebut. Pagi-pagi berangkat dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan sudah kenyang. Insya Allah, andai kata manusia biasa seperti itu, insya Allah manusia ini akan menjadi manusia yang hatinya ini akan ridho bima qasamahullah, dengan apa yang Allah jatah untuk dia. Begitu juga kita mencari ilmu. Tujuan dari kita mencari ilmu bukanlah kita mendapatkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau kita tidak amalkan? Apa gunanya pohon kalau dia tidak berbuah? Apa gunanya lebah kalau dia tidak bisa menghasilkan madu? Makanya madu dari ilmu itu ya adalah diamalkan. Ketika kita tidak mengamalkan, nggak ada gunanya ilmu yang kita tumbuk-tumbuk. Tidak ada gunanya uang yang kita tumbuk-tumbuk. Makanya hati-hati bagi para pencari ilmu. Finish dari mencari ilmu itu bukanlah mendapatkan ilmu, tapi mengamalkan ilmu tersebut. Makanya orang dikatakan alim, man alima wa amila bima alima. Orang alim itu adalah orang yang dia mengetahui sesuatu dan dia melakukan sesuatu tersebut jika itu baik. Dia mengetahui sesuatu dan dia meninggalkan sesuatu itu jika sesuatu itu tidak baik. Baru dia dikatakan orang alim. Jadi maaf kalau orang dikatakan al-alim, al-allama, berarti sudah dipastikan bahwa beliau mengetahui sesuatu dan beliau mengerjakan yang baik dan beliau meninggalkan yang tidak baik. Baru beliau bisa mendapatkan derajat alim. Sayangnya orang-orang sekarang ini banyak yang dikatakan ustadz, banyak yang dikatakan kiai, banyak yang dikatakan orang yang berilmu, akan tetapi amalnya tidak sebesar apa yang dia ketahui. Hati-hati dan sangat hati-hati dalam keadaan seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabus sama wa yustajabu du'a fi arba'ati mawatin. Indal tiqa'is sufuf fi sabilillah, wa inda nuzulil ghaid, wa inda iqamatis shalah, wa inda ru'yatil ka'bah. Tuftahu abwabus sama. Pintu-pintu langit ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yustajabu du'a, dan doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Los dol tanpa pakai rim, gas, ketika ada di 4 keadaan ini. Fi arba'ati mawatin. Jadi doa itu akan tembus ke Allah Subhanahu wa taala karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita mengalami 4 keadaan ini. Maka kita ketika menemukan satu dalam 4 keadaan ini, perbanyaklah minta kepada Allah yang terbaik. Jangan minta-minta yang receh-receh. Minta kepada yang besar, maka mintalah sesuatu yang besar. Minta kepada zat yang maha besar, maka mintalah sesuatu yang besar. Indal tiqa'is sufufi fi sabilillah. Yang pertama, ketika bertemunya 2 barisan perang. Ketika ada perang, orang kafir melawan orang Islam, ini berperang. Ketika bertemu itulah, maka berbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anehnya orang sekarang ini, yang satu bilang takbir Allahu Akbar, yang satu juga bilang takbir Allahu Akbar. Ini mana? Allahu Akbar yang mana ini yang besar, yang benar? Hati-hati. Jadi perang di sini ya benar, memang benar-benar mengagungkan li'ila'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi kebesaran agama Allah, kebesaran tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Wa inda nuzulil ghaiz. Yang kedua, ketika turun hujan. Maka ketika hujan turun, perbanyaklah kita doa. Makanya salah satu doa yang dianjurkan ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah pada hujan yang kau turunkan ini, hujan yang ada rahmatnya. Jangan hujan yang mengandung bencana. Maka kita perbanyak doa. Doa untuk kebaikan dunia kita. Doa untuk kebaikan akhirat kita. Bagi orang yang belum menikah, mintalah istri. Di waktu itu. Orang yang sudah punya istri, belum punya anak, perbanyaklah doa. Di waktu-waktu itu. Ketika turun hujan. Ada orang sudah punya istri, sudah punya anak, belum punya rumah, mintalah. Karena
Kami diminta, dianjurkan, direkomendasikan oleh guru kami Al-Ustadz Ali Mukhtar, ketika dalam keadaan bersin dan ketika dalam keadaan hujan, ini beliau meminta ada doa-doa. Allahumma rzuqna rizqan yakfina. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang cukup, tidak kurang juga tidak lebih. Kita orang ini kalau dikasih rizki sedikit bingung, dikasih banyak juga bingung, karena kita tidak terbiasa mempunyai sesuatu yang banyak. Ketika kita dikasih kebanyakan bingung kita. Nah ini wa baitan yakfina, dan berikanlah ya Allah kepada kami rumah yang cukup melindungi kita dari panas, dari hujan, dari binatang buas, dari nyamuk-nyamuk, dari bau-bau. Dan punya rumah yang bisa melindungi anak istri kita, rumah yang melindungi kita dari maling, rumah yang bisa melindungi mobil kita, bisa melindungi ternak kita, bisa melindungi semuanya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Penting ini, doa-doa baik seperti ini penting untuk diminta. Ya, seperti itu. Wa inda iqamatis shalah, yang ketika sudah iqamah, ketika sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita ini perbanyak doa yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu imam seumpama, kita baca doa-doa yang baik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca syahadat. Semoga mati kita mati dalam keadaan membaca syahadat. Seperti itu, perbanyak. Yang terakhir, wa inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Ya Allah, semoga kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke Ka'bah, bisa datang memenuhi panggilannya, bisa berziarah, bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftau abwabul jannah. Yang tadi pintu langit dibuka. Sekarang lebih hebat lagi, tuftau abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu surga itu fi yaumil isnin wa yaumil khamis. Di hari Senin dan hari Kamis. Makanya hari Senin dan hari Kamis ini termasuk hari yang baik. Kita buat untuk berbuat baik, kita untuk berpuasa, kita untuk bersedekah. Ini karena dibukakan pintu surga. Berarti ketika kita berbuat baik di hari Senin ini lebih dari hari-hari yang lain, berarti kita memang benar-benar merindukan surga, ingin dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Fayufaru fihi malikuli abdin, dan diampuni di kedua hari itu setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya satu, semua hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis. Syaratnya yang pertama adalah ya la yusyriku billah, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak menyelingkuhi Allah, tidak menganggap ada sesuatu yang hebat seperti Allah, apalagi yang hebat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita butuh apa saja, dekatkan diri kepada Allah. Bukan dekatkan diri dengan Gunung Kawi, bukan. Bukan dekatkan diri dengan dukun, bukan. Bukan dekatkan diri dengan setan, bukan. Tapi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakannya. Ini kalau orang yang sampai menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diampuni oleh Allah di kedua hari itu. Illa rajulun kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali seorang laki-laki yang dia itu mempunyai rasa tidak nyaman, yang mempunyai rasa pertengkaran dengan saudaranya. Hati-hati, hati-hati. Saudara itu untuk dicintai, saudara itu untuk dirawat, bukan untuk saling menjelekkan, bukan untuk saling mencari keburukannya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jadi semuanya hamba itu akan diampuni oleh Allah SWT, kecuali laki-laki itu kok bermusuhan. Maka ketika kita mempunyai rasa tidak enak dengan saudara kita, segera minta maaf, segera perbaiki itu, supaya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu nyampe kepada kita. Kita berharap Allah mengampuni, tetapi kita melakukan hal-hal yang membuat Allah tidak akan mengampuni kita. Nah ini, fayuqal, maka dikatakan ungzuru hadaini hatta yastaliha. Lihatlah kedua manusia ini yang sedang bertengkar ini hatta yastaliha, sampai keduanya mau saling memaafkan, mau saling berdamai. Jadi inilah Rasulullah SAW menginginkan bahwa kita ini sesaudara Islam semuanya yang masih punya
ikatan Islam, berarti ini saudara. Maka jangan sampai kita mempunyai rasa hati yang tidak nyaman. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang artinya tidak ada amal yang paling besar menurut Allah Subhanahu wa taala kecuali setiap engkau mau tidur, setiap engkau merebahkan badanmu untuk tidur, engkau mengucapkan, ya Allah, aku ampuni semua orang-orang yang bersalah kepadaku. Oh, Masya Allah. Ini berat sekali memang. Makanya dikasih pahala yang sangat besar. Jadi mari dengan sedikit ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Nah, seperti yang kita tahu hari ini, oh iya, ada waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuka pintu langit. Ayo kita menengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu ini. Karena kita mengetahui, ketika kita mengetahui waktunya, mengetahui temponya, mengetahui kapan saat itu tiba, maka kita tidak akan menyia-nyiakan itu. Dengan apa? Karena kita sudah mempunyai ilmunya dan kita mengerjakan. Sebenarnya hidup ini mudah bagi orang yang mempunyai ilmu dan dia amalkan ilmunya. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri atau bagi panjenengan semua yang mau melakukannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.